Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi hari ini kita akan membahas tentang bab zina dan pergaulan bebas dengan submateri dampak buruk perbuatan zina. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berilah aku rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian perbuatan zina, hukum perbuatan zina, dampak perbuatan zina, hukum pelaku zina dalam Islam, serta akibat perbuatan zina bagi keturunannya. Secara bahasa, zina berasal dari kata sana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Sedangkan menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Adapun hukum dari perbuatan zina, yaitu para ulama telah sepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Hukum bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, maka akan membedakan jenis hukumannya. Yang pertama, ada zina muhsan, di mana pelakunya merupakan laki-laki yang sudah berkeluarga, begitupun dengan perempuannya. Hukuman yang akan mereka terima adalah derah dan cambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati. Yang kedua, zina gairu muhsan, di mana pelakunya tidak memiliki hubungan pernikahan sama sekali. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Namun, apabila pelaku zina gairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah derah 100 kali dan hukuman rajam. Sedangkan dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Adapun hal-hal yang mendekatkan pada perbuatan zina. Yang pertama, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu. Kemudian, berhayal dan berimajinasi. Kemudian yang selanjutnya, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang mengandung pornografi. Kemudian, membaca bacaan yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat sama sekali. Adapun dampak yang dapat ditanggung di dunia dan di akhirat, yang pertama, menghilangkan kewibawaan, kemudian menyebabkan kefakiran dan memperpendek umur, mendapatkan murka Allah, mendapat hisab yang buruk, dan mendapatkan siksa yang pedih di hari akhir nanti. Dan adapun akibat dari perbuatan zina, yang pertama,
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasabnya menjadi tidak jelas. Kemudian yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang terakhir, apabila dia anak hasil perbuatan zina dan berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian di kemudian hari. Itulah tadi pembahasan kita mengenai dampak buruk dari perbuatan zina. Dan dari pembahasan tadi, sudah sepatutnya kita harus menghindari perbuatan keji tersebut. Sesuai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, bahwa janganlah engkau mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.